Kemarin dengar-dengar pernikahannya itu sampai 1,5 miliar. Aku kan pernikahannya itu intimate Kak, nggak banyak undangan. Tapi kenapa bisa dibicarakan tersebut ya? Karena ekonomi tuh, duit tuh bisa dicari menurut aku. Tapi yang penting dia tanggung jawab. Punya rasa tanggung jawab itu yang penting. Ujiannya di ya namanya pernikahan ya, aku nggak tahu. Tapi setelah umroh itu sempat kita berdua tuh kayak kecewanya gini sama Tuhan. Jujur ada kecewa sama Tuhan. Kan aku dapat ujian tuh, dimaling uang tabungan kita lah. Kok kita pulang umroh malah dimiskinin sih? Aku tuh sampai bilang, aku nih hamil. Aku kan nggak bakalan kerja kalau hamil gitu loh. Itu kan tabungan kita gini. Sempat kecewa, tapi di balik itu Allah tuh ada maksud. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamelia Putri. Boy Hamzah. Nggak pakai Malik ya? Oh enggak dong, cinta, ntar gue nyanyi. Kita udah lama nih. Udah lama banget ya. Ingin cerita sama Kamelia Putri. Aku juga pengen curhat sama Kak Boy Hamzah loh. Curhat apa sih? Kan baru menikah nih, gak ada masalah ya? Oh enggak, alhamdulillah pernikahan itu sangat indah, walaupun sudah berkedul-kedul lah. Dengar-dengar pernikahannya dengan Andres, by the way suaminya Mas Andres itu teman lama, teman main zaman dulu. Main apa aja pokoknya ya, main Pokoknya gundu. main apa aja. Tapi kita nggak pernah rebutan perempuan. Alhamdulillah ya. Karena masing-masing punya marketnya ya kan. Kayaknya perempuan yang ngerebut mereka. Ya enggak. Aku aja yang menceritakan. Jujur perempuan yang menggatal-gatal sama dua laki-laki ini ceritanya gitu. Jadi sangat beruntung ya seperti saya yang udah jadi istri, seperti Kak Rina juga yang jadi istrinya Kak Boy. Karena mereka laki-laki yang sangat direbutkan perempuan maupun di mana itu berada. Kenapa jadi gue? Kok jadi aku yang mendeklarasikan tersebut ya? Gimana? Kemarin dengar-dengar pernikahannya itu sampai 1,5 miliar. Amin ya Allah. Mungkin lebih kepada, aku kan pernikahannya itu intimate Kak, nggak banyak undangan. Tapi kenapa bisa dibicarakan tersebut ya? Karena untuk alhamdulillah kita ke umroh kayak gitu, dialihkan ke sana untuk hal-hal yang daripada dikeluarkan untuk undangan apa segala macam, kita ngarahin ke untuk kehidupan kedepannya, bukan 1 M untuk khusus pernikahan, tidak, tapi dia untuk memberi saya seperti itu gitu loh. Itu lama tuh Ngumpulinnya itu apa ya, perjuangan berdua sih, aku nggak bilang dari suami semua atau dari aku juga enggak, kita berjuang berdua gitu. Karena basically suami kan sebenarnya di saat itu tuh tidak ada niatan untuk menikah gitu loh, dia kan duda. Dia masih mencari-cari gitu kan, namanya kalau udah duda kan pasti nggak mau gagal kedua kalinya. Mendadak ya mungkin bagi dia aku wanita selama ini yang dia jelajahi nggak tuh? Untung mungkin bukan dijelajahi dan dijajahi juga. Ternyata mungkin itu ada di aku gitu ya. Wah, gue harus nikahin dia, dan aku juga memang nggak mau pacaran lama-lama. Karena pernah mengalami pacar lama kayak kredit rumah tapi nggak jadi hak milik gitu kan, sakit ya. Jadi kayak wasting time banget, kayak orang bego ngapain. Jadi aku udah ulti dia, kalau memang mau main-main ayo. Jadi jangan cuman mau serius tapi nggak ada pembuktian. Kalau mau serius ayo kita bangun apa semuanya. Karena pernikahan kan nggak cuman cinta ya, pasti ada uang karena kita akan menjalankan namanya rumah dan tangga gitu. Dan kerajaan. Nah, kerajaan istana kita yang kita bangun seperti apa? Ayo kita satukan visi dan misi, siapkan mental terutama, apalagi dia udah duda dan aku first time untuk menjalankan pernikahan. Jadi mental seorang ibu juga ayo disiapkan gitu. Walaupun Kak Boy mungkin ngeliat kita huru-hara banget kan sebelum nikah. Maksudnya maaf ya, klub kayak ini anak mau kemana sih gitu. Banyak ya kalau temen aku, udah deh kalian berdua tuh nikah, jangan kayak gini-gini aja. Padahal kita tuh udah merencanakan segalanya loh.
karena kita tahu kita mau nikah, yuk abisin dulu masa-masa kita pengen hura-hura gitu loh. Karena kalau udah nikah huru-hara, jungkir balik, lu mau kayak mana, bandelnya semana, ayo gitu, habiskan di masa itu. Bukan berarti aku ngajarin penonton untuk yang mau nikah habisin dulu masa bandel, bukan. Cuman itu pilihan kita ya, pandangan aku. Karena kalau udah nikah kan namanya ibadah. Ya udah, itu sakral banget. Jangan sampai pas main-mainnya di dalam pernikahan kayak gitu sih. Itu saran yang bagus sekali tuh ya. Ini jadi edukasi. Aku bukan sosok, justru aku pengen belajar dari Kak Boy Hamzah sih yang udah 12 tahun pernikahan. Ya Masya Allah tabarakallah. Ujiannya pasti dari sana sini, semua pernikahan pasti ada ujian ya. Kak Boy Hamzah ini kalau kulit tidak sampai dalam luar biasa loh ilmunya guys. Jadi pengen cerita apa nih? Pengen cerita aku yang cerita atau kamu yang cerita nih? Dua-duanya. Aku yang nanya atau kamu yang nanya nih? Pandang nih ya, mungkin gak banyak yang tahu di rumah tangganya Kak Boy seperti apa di sini kayaknya ya. Saya mau tanya, pernikahan menurut Kak Boy Hamzah itu seperti apa basically? Pernikahan itu lebih banyak bersabar. Pernikahan itu lebih banyak bersabar. Kalau kita nggak punya komitmen, ya kita semaunya. Tapi ketika kita sudah membuat komitmen, kita harus lebih banyak bersabar sama kekurangan masing-masing gitu. Lebih banyak ngalah ya kan, kayak istriku tuh lebih banyak ngalah juga gitu. Dan ada saat-saat dimana suami juga capek kerja, walaupun capek kerja ya kan, itu juga harus mengalah gitu. Gak cuma suami ya, selama ini kan laki-laki yang harus sabar menerima istrinya yang tantrum karena nanti ada anak capek, itu istri juga harus sabar ya. Istri kan juga sabar. Banyak yang berkeliaran coach tentang parenting tuh harus suami, dan suami yang mengerti istri karena istri akan punya anak capek gitu. Ternyata juga istri itu juga harus lebih sabar sih. Aku juga belajar itu. Padahal aku yang barbar banget. Jadi kayak pas menjalin rumah tangga, oh ini sabar ya. Oh ini artinya sabar, walaupun sabar versinya aku tetap ada ngomel marah tuh ada. Cuman daripada ini tuh bukan pacaran yang kalau misalkan aku nggak sabar ya mungkin nggak sampai di titik ini, nggak mungkin ada dau juga. Biasanya apa nih yang bikin kamu marah ini apa ini? Seorang Camelia Putri ini suami orang aku tuh kurang peka. Tapi alhamdulillahnya karena beliau ini tidak mau gagal 2 kali. Plus minusnya ya, plusnya dapat duda tuh dia akan mau belajar mempertahankan karena dia sudah gagal sebelumnya. Kecuali memang basicnya lakinya bangsat ya, ngerti kan bangsat. Jadi dia memang niat nikah itu bukan untuk dipertahankan, ya pengen mencoba-coba aja. Makanya untungnya aku dapat yang bertanggung jawab dari segi apapun ya. Ekonomi tuh, duit tuh bisa dicari menurut aku. Tapi yang penting kita tanggung jawab. Punya rasa tanggung jawab itu yang penting kalau menurut aku ya. Emang sih duit itu dibutuhkan dalam rumah tangga, tapi kalau banyak kok laki-laki yang kaya tapi nggak mau bertanggung jawab. Banyak banget. Duitnya disimpan sendiri. Iya, zolim ke istri. Banyak banget. Bahkan gitu. Ngasih jajan di luar lebih banyak gitu ya. Nah itu akhirnya pelit ke istri, uangnya dibuat jajan di luar. Katanya buat sedekah buat yang nggak bisa beli baju. Padahal bajunya sengaja pendek-pendek ya kan. Disedekainnya ke aneh-aneh. Disedekain ke aneh-aneh loh pada para laki-laki yang udah kaya raya, tolong ya kan. Nah aku bilang kamu tuh kurang peka Pak. Nah suamiku tuh mau belajar gitu loh. Dia terlalu cuek sih memang. Iya cuek banget, dan dia selalu bilang aku dulu tuh gini, yaitu kamu sama masa lalu kamu. Kalau kamu mau menikah sama aku, ya ini versi aku ya dalam membangun rumah tangga. Jadi kamu harus terlibat, kayak misalkan ngurus anak, kamu harus terlibat. Jangan seolah-olah, oh anak itu urusan istri. No, ini anak kita berdua. Mandi itu bukan untuk perkara kamu, misalkan kamu mandiin anak aku. Kamu jangan bilang aku bantuin kamu. Itu hal kewajiban sebagai ayah. Emang apa salahnya anak dimandiin sama ayah? Itu bukan membantu pekerjaan istri ya. Tapi kita saling. Nih. Ini enaknya sharing sama sesama yang sudah berumah tangga. Yeah. Saling ngambil ilmu dari rumah tangga ini ada positifnya, kita ambil. Ya nggak sih Kak? Kita ngobrol kayak udah lama nggak ketemu aku udah punya anak. Padahal dulu Kak Boy, kalian tuh jangan kayak gini-gini aja lah, nikah lah bro kan. Masa gitu sih? Ya. Kak Boy, Kak Rocky tuh selalu nasehatin waktu kita yang barbar banget kan. Nikah lah. Karena kalau sahabat kamu yang itu nasihatin nggak? Yang mana? Aduh. Udah ya, itu kehuru-haraan banget. Penonton juga nggak tahu Kak yang itu, nggak tahu. Kita sempat huru-hara. Sempat huru-hara di lingkungan kita itu. Tapi ya. Udah baik kan?
insya Allah sih hati namanya juga berproses, gak cuman hubungan berproses, pertemanan juga berproses loh. Kayak kita pernah berantem sama A, si B, kebetulan juga satunya juga masih muda, aku juga masih muda, darahnya tuh masih yang membara-membaranya untuk mencari siapa yang benar gitu loh. Kalau sekarang yang dipikir-pikir, ya mungkin itulah yang namanya, kalau tanpa adanya dia mungkin aku nggak seperti ini, tanpa aku bertengkar sama dia mungkin rumah tangga aku nggak seperti ini, mungkin bisa jadi aku nggak jadi nikah, kayak gitu-gitu loh, banyak banget hikmahnya. Legowonya lebih ke sana. Kalau misalkan dibilang sakit hati nggak? Ya enggak sih, aku dapat banyak ilmunya. Kalau udah dibilang damai dengan diri sendiri. Kalau dianya nganggap aku masih musuh, ya silakan. Gitu doang. Kebaikannya lebih banyak ya. Lebih banyak gitu. Ya semoga nanti dipertemukan lagi, didamaikan lagi dengan versi dia yang baik, dengan versi aku yang baik. Gitu. Dan dipersatukan kembali lah ya. Iya, yang disebut ini aku pernah mimpi, masih kadang aku mimpiin loh. Karena mungkin di bawah alam sadar aku dia tuh orang baik, cuman salah paham aja. Pastilah. Salah paham dalam dan setiap perhubungan pertemanan pasti ada salah iya paham. gitu. Kalau misalkan salah paham sama saudara kan kita masih bisa baik. Nah ini kalau teman kan ya udah selesai, bye, cut gitu. Kalau aku sih kalau misalkan kalau kamu ketemu gimana? Ya aku damai aja gitu. Aku pengen berteman baik dan mungkin aku tetap berdoa sih Kak untuk Buat dia. Sumpah. Kayak kadang aku dapat informasi dia dapat pasangan yang maksudnya dia udah dapat pasangan, semoga deh nikah yang ini, semoga yang dia inginkan gitu, jangan sampai kayak kemarin-kemarin lagi penyesalan tuh pasti di belakang. Pas aku tahu dia nyesal banget dengan apa yang sudah terjadi untuk dirinya. Aku selalu berdoa kayak gitu, semoga ke laki gue, semoga yang ini udah deh gitu. Yang ini udah, apalagi dia juga punya anak gitu kan, punya anak cewek yang butuh pasti sosok laki-laki yang baik untuk yang membimbing. baik dan bertanggung jawab. Buat anaknya, anak ceweknya itu sama dianya. Oke. Gitu. Jadi Kamel nih mau nanya, pernah berantem nggak sama Andrix? Oh sering. Maksudnya Andrix bikin salah besar gitu? Oh enggak, alhamdulillah. Jangan Jangan sampai. Alhamdulillah. Benar-benar jangan sampai ya. Jadi gitu Justru teman-teman. itu sebelum nikah sih. Ujian sebelum nikah malah. Iya. Jadi gitu teman-teman. Ini aku mau ngambil kesimpulan satu ya. Kiai itu bilang katanya, kalau kita ingin rumah tangga kita baik, maka berusahalah rumah tangga orang agar jadi baik. Jadi tadi Kamel tuh dia suka ngedoain iklim makin. Iya, disebut juga Pak. Sebut juga iklim ya, doain iklim makin. Salah satu temannya semoga jadi baik, jadi lebih baik, dapat punya kehidupan yang baik. Nikah ya sama Mas siapa namanya itu? Apa? Siapa? Suaminya sekarang itu Adi ya, siapa namanya? Sekarang belum nikah. Belum nikah ya. Cuman jadi, mau nikah. Belum jadi. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau kita berusaha rumah tangga orang atau hubungan orang jadi baik, maka Allah akan memberikan kebaikan di hubungan atau rumah tangga kita. Gitu. Jadi kalau ada yang berantem harus didamein atau minimal didoain tadi. Jadi makanya tadi saya tanya, gimana? Pernah bikin salah nggak sih Mas Andri gitu? Nggak pernah kan? Nggak pernah bikin kesalahan besar gitu. Jadi doanya dia itu kembali lagi. Oh gitu ya Pak? Oh ilmu juga, gitu ya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung balik. Jadi kalau kamu pengen sesuatu tuh besok, misalnya kamu pengen beli mobil Ferrari, gitu, kamu doain aja orang punya Ferrari. Oh gitu, aku doain semoga Boy Hamzah ini ya Allah punya Ferrari Lamborghini dan tidak melupakan kita untuk naik ke Lamborghini-nya gitu kan. Oh gitu ya. Ya udah deh, gue doain semuanya teman-teman yang masih berjuang dalam sesuatu, mungkin saat ini bingung ya, kayak aku dulu mencari jati diri gitu loh. Untuk umur 23, 24 itu kan masih perempuan tuh kayak apa ya, problematikanya tuh gue tuh mau kemana gitu. Sekarang umur berapa? Aku 26. Udah dan 26 dan udah jadi seorang ibu tuh beda Kak. Itu benar-benar beda, ajaib. Allah tuh menciptakan seorang ibu tuh ajaib menurut aku. Gimana ajaib banget. Aku yang barbar, aku yang kayak aku dulu pernah bilang gini. Tapi kamu awet muda loh setelah main. Masya Allah. Tambah mudaan. Apa karena aku udah memuji kamu tadi ya, kamu memuji? Enggak. Jadi aku dulu bilang, aku mau nikah itu hanya untuk pacaran halal. Ini jangan ditiru ya, ucapan itu sesuatu yang tidak mau pasti datang. Tapi untungnya datang adalah rezeki anak. Aku bilang aku belum mau punya anak dulu. Gitu. Sama dia? Iya, maksudnya aku mau pacaran versi halal. Gitu. Tapi dia nggak punya bawaan ya? Bawa dia, tapi ikut sama mamahnya gitu. Dan dia bilang kalau dia tidak mengiyakan, mungkin dia pengennya punya anak kan. Terus aku bilang juga udah hamil, tapi aku nggak bisa nolak kan, namanya rezeki. Dan saat aku udah punya anak, reels TikTok yang FYP isinya tentang orang berjuang garis 2. Jadi gue tertampar gitu. Lu tuh harus bersyukur. Perjuang garis 2 yang udah 6 tahun 5 tahun nggak punya anak, nikah.
Nah aku Langsung. nikah langsung, harusnya kan bersyukur Kamel kayak gitu loh. Iya. Akhirnya aku menerima dengan ikhlas, gak apa-apa, ini takdir aku. Karena bener-bener abis nikah, umroh, anak gitu, kayak bener-bener aku nggak, yang aku inginkan nggak seperti ini ya. Itulah manusia hanya bisa berencana kan. Terus aku bilang, yang aku nih hamil, aku nanti kalau udah lahir pokoknya aku masih boleh kesana sini. Nanti anak tuh pokoknya rencana manusia nih, anak dititipin ke mama ya, nah anak nanti dititipin ke Surabaya ya, gitu. Masih pikirnya pengen hura-hura Ya, karena aku masih belum pengen pacaran halal lah iya ya. gitu, bahkan pengen klub tuh masih bahkan aku hamil aja ngidamnya ke klub. Oh, iya. Iya, tapi suami aku alhamdulillah masih ngeladenin. Tapi alhamdulillahnya suami aku waktu itu kan dia nggak mau umroh nih Kak. Dia tuh susah banget diajak untuk beribadah. Ya namanya manusia berproses. Kalau aku tipenya Takut kali dia. Iya, Takut lebih ke ada takut. kesana ada papa gitu ya. Bayang, kalau aku tipenya senakal-nakal kita tetap mendekatkan sama Allah, Iya. bukan malah ngejauh. Betul. Mau kita Sholat mah sholat aja ya. itu kewajiban sebagai muslim, bukan sok baik ya, walaupun aku masih bolong-bolong, tapi seenggaknya kita manusia mau mendekatkan diri. Iya. Mau aku minum alkohol kayak, mau aku sebar-bar apapun kayak, berzina gimana pun ya kan, aku nggak ngeklaim diriku suci, berzina gimana pun, pakaianku di sosial media gimana pun. Yang penting satu, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan baik sama orang. Ya. Itu kalau Agree. nah kalau Sama. suami aku tuh kan aku minum, sholat percuma nggak diterima 40 hari apa sih? Terus mau gimana? Mau nggak sholat? Iya, Jumatan susah banget. Ini aku bukan aib suami aku, ini masa lalu suami aku. Aku waktu itu juga suruh Jumatannya susah banget Kan gitu. kayak posisi malam habis minum, malam Jumat nih. Oke. Terus habis ya namanya udah minum kan pasti namanya orang pacaran ya. Terus aku bilang siang-siang, yang Jumatan, kamu ngapain sih ngatur-ngatur ibadah masing-masing, kata dia gitu. Aku jadi bingung gitu, iya juga sih, aku minum juga tapi nyuruh orang sholat, kayak serba salah juga diri sendiri. Tapi kamu mau jadi imam aku nih, gimana? Aku maunya kamu yang ngajak aku sholat, even aku yang gitu. rusak gitu loh. Maksudnya aku yang rusak nih, aku maunya tuh dipimpin gitu. Lebih baik gitu ya. Dan kadang dia tuh termasuk beruntung. Sorry, termasuk beruntung Kak. Untuk umroh itu dapat umroh itu nggak susah perjalanan kayak orang. Justru aku yang maksain dia. Aku diam-diam DP-in. Tiba-tiba invoice aku, bayar ini buat apa? Pokoknya bayar aja. Aku yang DP-in, aku jebak dia gitu. Itu secara memaksaan ya berarti ya. Tapi dipermudah sama Allah. Berarti kan memang undangan buat dia. Yes. Iya kan? Dan dia setelah dari umroh itu ya udah benar-benar berubah, belajar yang jadi kepala rumah tangga berbasis Islam dan Al-Quran itu seperti apa. Dia makanya memimpin rumah tangga aku ini dengan hadis-hadis. Walaupun sampai saat ini ya mungkin ngelihat Instagram aku masih aku yang terbuka-buka, itu pun dia udah memfilter aku. Dia pasti kamu nih ngasih nasihatnya berdasarkan hadis juga. Mungkin kalau dulu dia enggak, ya udah happy ya ayo happy, tapi nggak tahu mana dosa mana enggak gitu. Kalau dia sekarang alhamdulillah dan dia menjadi seorang ayah pun acuannya itu ya di hadis, di Al-Quran dan baginda Rasulullah. Oh, Nabi Muhammad itu sukanya sama anak kecil tuh begini, ke anak tuh begini, ke istri tuh begini. Dan dia menerapkan itu hasil dari umroh tersebut. Iya, tapi lucu dia karena Kebaikan menciptakan kebaikan. iya, Masya Allah. Tapi memang ujiannya di ya namanya pernikahan ya, aku nggak tahu. Tapi setelah umroh itu sempat kita berdua tuh kayak kecewanya gini sama Tuhan. Jujur ada kecewa sama Tuhan. Kan aku dapat ujian tuh, dimaling uang tabungan kita lah, ringgit, dolar sama asisten, bukan asisten ya. Kamu tahu sudah? Enggak, itu sempat viewersnya lumayan. Jadi dimaling lah dolar aku selama umroh gitu sama. Oh di sana. Enggak di rumah Oh, kan iya, aku umroh kamu nih. pergi, rumah dimaling Karena aku sama- punya usaha boba tuh Kak. Iya. Nah pegawai aku tinggal di rumah. Kang Boba. Iya, makanya suami aku udah aku panggil Kang Boba karena kita punya usaha minuman Kang Boba itu. Nah dimaling uangnya sama penjaga boba aku kan tinggal di rumah karena kita selama umroh ya nggak tahu lah, pokoknya cerita panjang dia kenapa bisa. Jadi kayak kok kita pulang umroh malah dimiskinin sih. Aku tuh sampai bilangnya aku nih hamil, aku kan nggak bakalan kerja kalau hamil gitu loh. Itu kan tabungan kita gini, sempat kecewa. Tapi di balik itu Allah tuh ada maksud. Mungkin harta yang tersebut tuh disucikan karena untuk anak aku. Andai aku masih pakai itu, karena pas kita hitung kok pas ya dengan apa yang kita dapat kemarin yang karena kita belajar Islam yang baik nih. Oh itu tuh walaupun bukan dari korupsi, bukan dari kita maaf ya sebagai program, mungkin
kayak aku nggak jual diri, tetap aja tuh uang yang nggak berkah, kurang berkah. Aku punya anak, mau dimakan kayak gitu. Dan setelah kita ikhlas, ini pelajaran juga, ikhlas, benar-benar ikhlas, ya udah jalanin aja. Sampai yang namanya kita di titik terendah, yang aku bilang, aku tuh anti banget sama BPJS. Bukan sombong ya, anti banget. Menurut aku, menurut saya masih pengguna BPJS lahiran sini. Ya namanya juga manusia, iya kan, gitu, anti banget. Ya, aku menceritakan titik terendah aku dalam rumah tangga, punya anak gitu. Akhirnya pakai BPJS. Akhirnya malu nih pakai BPJS. Malu sama diri sendiri Kak. Padahal oke aja kan BPJS, nggak ada masalah. Namanya dulu kalau kelas 1 karena artis dinaikin jadi VIP gitu. Nah kayak dulu enggak, kita nggak mikir kelas, yang penting bisa anak aku lahir saat itu alhamdulillah gitu loh. Lancar. Cobaan nggak cuman di ekonomi itu aja, ada cobaan keluarga apa segala macam yang mempengaruhi ekonomi kita dalam berumah tangga. Tapi kita ikhlas ngejalanin dan ada rezeki datang melebihi dari apa yang kita hilang-hilang kemarin. Masya Allah, ini jadi kayak belajar di rumah tangga tuh banyak belajar ikhlas, sabar, kontrol emosi yang walaupun sampai detik ini aku masih belajar ya namanya kontrol emosi ya, karena udah punya anak. Nah itu Allah menciptakan seorang gelar ibu itu luar biasa. Yang tadinya aku bilang aku nggak mau anak aku nanti aku taruh di Surabaya dititipin. Sekarang kayak gini aja hati aku tuh pengen cepet-cepet pulang. Itulah ajaibnya seorang ibu menurut aku. Gini ya jadi ibu. Gak bisa lama-lama nih. Gak bisa banget. Aku dikasih anak aku lahir aja bukan di inkubator, bukan. Pokoknya dia nggak pulang bareng aku. Aku tuh stres. Aku nicu kok maksudnya? Bukan di nicu. Jadi dia nguning gitu loh Kak, di sinar biru. Jadi aku nangisnya. Oh gini ya jadi ibu. Bukannya aku yang minta kalau anak aku lahir nanti dititipin. Ini aja baru berapa hari di rumah sakit pulang nangisnya kayak gimana. Itu ajaibnya seorang ibu. Jadi ibu itu luar biasa. Jadi kita mau bikin sesuatu yang jelek. Sekarang nih misal aku dijahatin orang, nggak kayak dulu, aku nggak mau balas. Aku takut kena ke anak aku. Punya pikiran kayak gitu ya. Coba aku dari dulu punya pikiran, kadang nyesel. Coba aku punya pikiran kayak dulu, mungkin adem aja hidup aku ya. Ngapain ngebalesin barbar, ngotorin mulut, ngotorin Instagram aku. Sekarang gitu, udahlah. Yang penting anak nanti aku nabung apa yang aku tabung sekarang anak aku. Aku mikir anak aku dan anak-anak gitu. Ke suami juga, marahnya ke suami pun itu karena anak gitu loh. Bukan aku pure marah karena mencari. Enggak misalkan yang kamu itu bapaknya loh, ayahnya loh. Jadi aku pengen dia sosok ayah yang dicintai sama anaknya, maksudnya cinta pertama anaknya. Aku lebih marahnya banyak kayak gitu. Namanya juga baru ya, jadi dia versi dia mendidik anaknya dia yang bersama masa lalu seperti apa, dia membawa itu. Menurut aku nggak cocok. Jangan, ya mungkin itu sama masa lalu kamu dan itu didikan kamu ke anak kamu, oke. Tapi kalau buat anak aku jangan ya gitu. Aku pengen cinta pertamanya anak aku itu ayah, bapaknya. Apalagi anak perempuan. Dan zaman sekarang nih mungkin ya masih banyak di circle aku nggak judgement, itu mungkin punya alasan pribadi masing-masing yang dimana mereka memilih kehidupan, maaf sampai ada yang jual diri untuk ukuran perempuan. Jadi aku ketakutan sekarang tuh justru Kak punya anak perempuan. Karena punya anak perempuan. Gitu. Sama. Banyak banget ketakutannya gitu. Aduh, aku gimana ya kalau besok udah meninggoy. Besok nih meninggoy gimana, anakku siapa yang ngajarin? Gitu udah pikirin. Jadi aku bilang aku tuh mempelajari teman-teman aku sampai ada yang terjun ke dunia seperti itu, ternyata mereka itu tidak dipenuhi kasih sayang sama orang tuanya. Jadi generasi kita ini memang kan orang tua kita yang cuek gitu kan, nggak ada ilmu parenting yang kayak sekarang loh Kak. Enggak, orang tua aku mungkin versi aku dari happy family, keluarga yang happy. Alhamdulillah cukup semua dan dididik. Sebenarnya ya gue bilang orang tuaku apa ya, maksudnya mereka orang terdidik dan mendidik kita untuk harga diri, dignity, untuk menjadi orang terhormat gitu. Dan itu termasuk bersyukur dilahirkan di keluarga seperti itu. Tapi generasi yang seletingan aku ini banyak banget yang ngerasa punya problem di mental, dikit-dikit ke mental healthy lah gitu-gitu ya. Karena aku nggak judge juga sih, memang banyak seperti itu. Karena memang dilahirkan di keluarga yang kadang bukan divorce tapi broken aja di dalam keluarga, tidak ada rasa kehangatan. Bahkan sampai yang punya anak perempuan pun sampai mencari jalan ninja sendiri. Akhirnya diam-diam main aplikasi micet apa segala macam. Aku bilang sama suamiku, aku nggak mau anak aku merasa kekurangan dari kasih sayang laki-laki, kasih sayang secara duit, harta.
aku mohon cukupi, bukan merasa dimanjain ya, dicukupin di fase dia. Misalkan anak-anaknya ada seumuran dia udah pantas selayaknya pegang handphone, kasih handphone. Misalkan mahal, kita berjuangkan daripada dia diam-diam cari dengan cari sendiri. Cuma demi iPhone, maaf, open BO, coy, amit-amit. Aku nggak ngejudge, tapi memang itu karena dari keluarga mereka juga tidak memenuhi itu. Mungkin ekonomi ya, kita nggak bisa judgement, dan tidak ada memberi parenting yang kayak kamu ini berjuang dulu baru bisa dapet, tapi dengan cara instan gitu loh. Banyak banget kalau udah jadi ibu tuh aku belajarnya nggak cuma perkara soal mempercantik diri, tapi juga memperbanyak ilmu untuk gimana anak aku nggak menjadi apa yang sudah aku lalui yang jelek-jeleknya ya. Kalau yang baik-baiknya aku kasih. Circle yang zaman dulu. Iya gitu. Justru kalau ditanya, mungkin teman aku ngelihat gak kayak aku dulu, alhamdulillah justru aku bukan malah sedih, Kamel aku nggak kayak dulu sih, kesana kesini. Justru alhamdulillah, berarti kok ada perubahan dong. Bukan malah sedih loh, karena aku yang narik diri, bukan aku nggak ditemenin, tapi aku yang menarik diri. Tapi aku tetap bersilaturahmi ya gitu. Kalau mau ajak ketemu, ayo, tapi di mana dulu dan ngapain, lebih ke situ. Kamu sekarang jadi punya fokus dan tanggung jawab yang benar, gitu. Punya gitu. Tujuan hidup. Mungkin dulu pulang syuting, aduh pulang cepat, kemana nih kita? Nggak punya pikiran seperti tadi, nyesel gitu kan. Nah makanya buat teman-teman tuh ya yang masih muda, yang masih belum nikah, yang postingannya sembarangan, terlalu vulgar, kadang-kadang pornografi gitu kan. Bukan vulgar, mulut. Ya, itu lebih nyeselnya gitu. Ke mulut sih, kayak yang apa sih Kamel gitu, bisa nggak diem kayak gitu kan. Sekarang mengekspos kelakuan yang bukan kurang baik, tapi tidak baik gitu. Kelakuan tidak baik. Ingat loh, suatu hari kalian menikah, kalian punya anak, pengen menata hidup lebih baik. Terus ketika dari menikah itu nanti ada masalah, dikit-dikit upload, jadi masalah. Jejak rekam digital tuh tidak akan hilang. Benar. Anak kalian pasti suatu hari mungkin bisa lihat. Apalagi generasi anak kita tuh udah pasti ada generasi digital ya. Nggak mungkin dia nggak megang handphone tuh, udah pasti bayi aja udah kita kasih kasarannya untuk ngebantu aktivitas kita biar lancar kan dikasih handphone, nonton YouTube apa segala macam. Jadi banyak banget, tapi ya memang harus berproses sih Kak. Memang mereka harus melalui itu dulu ya nggak sih? Cuman pesan aku jangan bablas, guys. Jangan ngomongin agama, sara segala macam ya. Jangan bercanda-canda yang enggak gitu. Terus kalau bisa kegilaan kalian jangan terlalu dipublikasikan lah. Jangan dipublikasikan. Itu emang harus ngelaluin, tapi kita harus punya pagar. Ya ini pagarnya kita juga. Ya, kita kalau nggak ada senior yang ingetin gitu kan. Ya kita bandel kok, nggak mungkin nggak bandel, namanya manusia. Cuman ya itu ada batasannya gitu. Semoga ini nanti jadi jejak digital yang baik buat anak-anak kita ya Kak ya. Gitu. Kita menceritakan sesuatu yang nggak baik bukan untuk ditiru, tapi itulah nggak enaknya gitu. Ya nggak enak. Walaupun enak sesaat, kita bilang enak sesaat, tapi impact gak enaknya lebih banyak, lebih banyak banget. Untuk iklim hakim ya, tapi masih ya. Untuk iklim hakim sayang, jujur ya, aku tuh detik ini masih ngedoain kamu. Bahkan informasi terakhir yang masih ada urusan tentang hukum aja, itu aku sangat kayak ya ampun, sedih juga gitu. Prihatin. Aku masih nge-save kok nomornya saudaranya Iklim Hakim, masih kita saling komen sama keluarganya dia, kakaknya dia. Mungkin ya kamu salah paham aja tentang aku sama suami aku sama Kak Fani. Kak Fani aja udah alhamdulillah loh Kak. Gak pernah lihat nggak? Kak Fani belum. Hijrah, masya Allah. Pakai hijab? Bukan hijab lagi. Bahkan menarik diri dari circle yang benar-benar dan nggak sosial mediaan. Dia sengaja nge-offin WA loh, karena dia sadar ketika aku on WA deh, pasti banyak yang ngajak aku dan aku tahu iman aku belum sekuat itu kayak gitu, sampai yang unsos gitu. Jadi kamu kapan si Bang Andri pernah minta kamu berhijab? Kalau minta belum. Secara khusus tidak, tapi kayak yang kamu cantik berhijab kayak gitu, kayak lebih sindiran halus. Terus kalau posting sesuatu, ada sih aku masih ada keinginan, aku pengen di posting ini badan aku kelihatan bagus, padahal bukan untuk menarik
lawan jenis, aku suka aja, happy gitu, ih badan aku bagus. Tapi kan kalau secara agama nggak bagus, apalagi aku udah punya suami, dosa aku kan ditanggung dia. Wah, dia udah pasti hapus nggak, hapus yang ini enggak gitu. Ih, banyak banget sampai caps lock-nya hapus. Kalau enggak aku telepon umi aku lah kayak gitu-gitu. Pasti ya. Tapi kadang di situnya yang ngerasa, oh aku di nasihatin nih, oh dia peduli segitunya gitu loh. Ada rasa gitunya. Oh, tapi takut nggak dapat job nggak yang berhijab? Ada rasa takut enggak sih Kak, nggak? karena sekarang kan sosial media ya. Aku karena gini loh, masih manusiawi, masih ada rasa manusiawinya, duniawinya masih kok masih kenceng lah ya, masih lebih dominan gitu. gitu. Takutnya aku ini Malah menodai. Aku nggak mau ya, kalau udah berhijab aku nggak mau, maaf ya, aku bukan ngejas. Lepas lagi. Bukan, berhijab masih nanggung yang ada poninya. Ya masih fashion gitu loh. Berarti kan dia masih tidak puas dengan mengikuti tren fashion. Aku kalau mau berhijab ya insya Allah maunya ya syar'i gitu loh. Insya Allah maunya ya tidak ada lengkukan, minimal walaupun pakai celana ya mungkin celana yang gombrong. Masih keren tapi lah ya. Masih keren, fashionable, tapi tidak juga memaksakan lu mau berhijab atau nggak, anting di luar, lu mau ngapain gitu loh, maksud gue. Maaf ya, bukan berarti aku ngejudge mereka yang sudah tertutup. Maksud aku, lu mau kemana gitu, mau fashionnya mau berhijab atau enggak nih, nanggung, aku nggak mau. Jangan jadi kayak siapa itu namanya tuh yang kemarin tuh yang pakai hijab ngejim tuh. Iya banyak loh, nggak cuma satu orang, sekarang banyak banget. Jangan, gitu. Terus maaf, toket lekukannya kemana-mana. Aku nggak mau kayak gitu intinya, karena aku yakin orang yang berhijab sebenarnya dia belum puas aja, dia pengen bukan buat lawan jenis, mungkin dia pengen kayak melihat dirinya, gue cantik nih kayak gini, dan pengen di-share ke orang bahwasanya aku cantik juga, ada rambut nih, aku masih punya, mungkin kayak gitu. Dan aku masih ada rasa belum puas di situnya. Tapi terkadang mau sampai kapan? Lo kalau besok meninggal gimana? Udah begitu juga pikiran aku. Jujur, kadang overthinkingnya aku tiap malam yaitu, gue besok kalau meninggal posisinya kayak mana ya? Mending kalau posisinya lagi baik. Kalau posisinya nggak lagi baik, coy gitu. Sampai kadang aku seperti, yang kamu tahu password Instagram aku kan, kamu tahu ATM aku kan. Sampai maksud aku kalau gue meninggal tolong ya, hapus-hapusin gitu kan, kamu tahu Instagram aku, handphone aku isinya gitu. Sampai kayak gitu. Udah fase di situ Kak, jangan sedih. Ya suamiku sekeras itu, otakku lebih keras mikir hal itu. Ke situ. Semoga ya aku segera menjemput Hidayah, katanya Hidayah itu dijemput. Kalau dikatakan kenapa kamu takut ya nggak dapat job, enggak kok, buktinya sekarang banyak penyanyi. Lesti banyak jobnya, makin banyak gitu sih. Kita udah mau dipanggil tuh. Oh, udah panggil. Oke, teman-teman ingin cerita, terima kasih juga Kak Camel. Semoga semakin sukses. Amin. Semakin bertambah hartanya, kebahagiaannya ditambah, keluarganya sehat-sehat, Mas Andrix juga. Amin. Semakin menuju kebaikan dan jadi contoh buat masing-masing di keluarganya, buat anaknya terutama juga contoh yang baik, dan buat sekitar dan buat yang nonton semoga bisa mengambil kebaikan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Makasih juga Kak Boy buat ke keluarganya, buat istri Kak Boy juga. Semoga saling sabar, jadi contoh buat aku juga yang sudah senior dalam menjalani rumah tangga. Tadi kita bahas iklim hakim, mau disensor apa mau ditip atau apa-apa, ada yang mau disampaikan lagi? Itu aja, semoga iklim hakim yang seperti adik aku saat itu sampai detik ini aku mengingat kebaikan-kebaikan dia. Jujur tanpa dia mungkin aku nggak menikah gitu. Love you Iklim Hakim. Love you too.